Aduh, telat ya rekamna. Jadi nanti ngegantung. 20% itu adalah sisi ikhtiar yang kita lakukan. Berstrategi, mencari peluang yang baik. Kalau dalam hal rumah tangga mencari jodoh yang baik. Kalau dalam hal usaha mencari peluangnya yang baik, strateginya gimana, ilmunya gimana, marketingnya gimana, promonya gimana. Kita telaah, kita semua siapkan modalnya, hitung-hitungannya. Wah, udah perfect pokoknya. Seperfect-perfectnya apa yang kita ikhtiarkan itu, strategi, teknis, itu kontribusinya cuma 20% ternyata. Sisanya 80% adalah sunatullah, haknya Allah. Lalu gimana memperjuangkan sunatullah 80% biar hasilnya adalah keberhasilan, kesuksesan? Gimana? Ya kita pinter-pinter cari muka, cari perhatiannya Allah. Cari yang menentukan hasilnya. Kayak gini Bu, kita nih ingin diterima bekerja di perusahaan besar, ya, perusahaan elit. Pede tuh, kita pinter, punya ijazah, punya pengalaman, ya, good looking, pokoknya aku pasti diterima, percaya diri. Nah, tapi ternyata di sana ada saingan lain. Apa plusnya dia itu? Dia orang dalam, dia orang dekat sama bos besarnya. Kira-kira yang diterima ibu apa dia? Aku. Dia kan yang punya kedekatan, yang bukan bukan orang lain lah bagi orang dia orang dalam, mungkin kenalannya, mungkin dia saudaranya, ya pasti dong. Walaupun kita sudah pintar, ijazah bawa, nilai bagus, pengalaman, terpental kita. Ya, eleh ke ordal, orang dalam. Nah, gimana caranya kita jadi orang dalamnya Allah, orang dekat, biar sama Allah diprioritaskan, biar mengejar yang 80% itu, yang tidak dipengaruhi oleh tidak terlalu dipengaruhi oleh kepintaran, oleh strategi. Kadang-kadang dia nggak pintar, biasa aja, tapi kok deket sama Allah, pinter cari perhatiannya Allah, sukses tuh. Walaupun cenah da baheula mah bodoh jama eta teh. Geuning sukses. Kapan si eta teh cenah lah da asa moal bisa ieu teh usaha kitu teh geuning sukses. Nah, kenapa? Bisa jadi dia orang dalamnya Allah ya. Paham? Dia orang dalamnya Allah. Orang yang deket sama Allah. Dalam hal apa Mi bisa deket sama Allah? Nih, contoh ya, contoh ringan aja, jangan terlalu berat biar bisa kita tiru, bisa kita cerna ya. Salah satu orang yang mencuri perhatian Allah dan bisa masuk jadi orang yang disayang Allah, yang jadi orang dalamnya Allah adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Bisa jadi orang ini bukan anak pintar, ya, sekolah nggak tinggi, orang miskin, deso, punya modal dari mana, punya privilege dari mana, dia bukan anak siapa-siapa. Kok dia bisa sukses? Kok dia bisa jadi orang penting? Kok dia bisa dihormati orang? Kok dia bisa ya jadi ini, jadi itu? Padahal mah cenah budak si eta. Padahal mah cenah kolot nage lain jama ngarti, kolot nage jama bodoh, kolot nage jama teu boga. Kok bisa ya itu anaknya sukses seperti itu? Nah, apa itu? Bisa jadi bukan karena dia pintar, karena dia anak seseorang, bisa jadi bukan karena dia dimodali banyak, tapi karena dia adalah sosok yang
disayang sama Allah, akhirnya mendapatkan privilege-nya Allah, diistimewakan sama Allah. Akibat apa? Dia mencuri perhatian Allah, menjadi anak yang berbakti. Allah tuh sayang, ini anak berbakti sama orang tuanya. Aku muliakan, aku berikan hasil semua yang dia inginkan. Aku beri jalan, dia sukses. Karena apa? Allah ridho berdasarkan keriduan juga dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada dalam ridhonya orang tua. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya mungkin kenapa Allah berikan kesuksesan, kenapa dimudahkan, padahal mungkin ikhtiar dia hanya sedikit. Bisa jadi karena niat dia tulus. Allah lihat niat seseorang berbuat sesuatu itu demi apa? Iya mah ada niatna ge picik si eta mah hayang beunghar teh, hayang hasil teh. Pedah we hayang nembongkeun ka dulurna, ka batur bahwa manehna bisa, bahwa manehna teh leuwih pinter, leuwih mampu. Jadi niatnya udah licik. Pedah we hayang ngahina batur lamun geus beunghar. Licik niatnya, Allah enggak ridho. Dipersulit sama Allah. Iya malah bongan hasil nate niat nate lamun hasil teh si eta mah moal bener, judi wae kabeukina, selingkuh wae, berzinah wae, moal bener dibere beunghar teh, diambil sama Allah, gagal terus apapun yang dia ikhtiarkan. Karena Allah melihat ada kemadaratan jika dia diberi berhasil. Nah itu kartos teh Bu. Ngertos. Tapi nggak ada niat ke sana, nggak punya niat. Enggak, ini bukan untuk Ibu Tuti, ini materi untuk semua. Ini bukan menceramah Ibu Tuti. Ini yang hadir itu banyak, Bu. Ini bukan membahas Ibu Tuti ya. Ini yang hadir, ini berapa puluh orang sama di TikTok. Jadi pertanyaan Umi bukan untuk Ibu Tuti saja. Materi Umi bukan Ibu Tuti saja. Ini kalau pertanyaan berarti untuk semuanya ya. Ya tidak untuk siapa salah satu dari kita. Jadi dipahami ya materinya bahwa Umi memberi perumpamaan dan contoh-contoh seperti itu, dipahami nggak? Ente loading kan ibu-ibu? Ya. Ya jadi bisa jadi kenapa kita nggak diberi hasil sesuai keinginan adalah karena ada 80% yang kita abaikan. Kita hanya fokus kepada ikhtiar, kita hanya fokus kepada strategi, kepada teknik ya, kepada hal-hal yang bersifat ikhtiar lahir kita. Tapi kita melupakan Allah sebagai penentu dari ikhtiar kita. Kita jarang melibatkan Allah dalam usaha. Sok tara melibatkan Allah sebelum memulai, kita minta tolong sama Allah buat dimudahkan, buat ditemani. Lalu setelah kita dalam hal menjalankannya, kita juga masih melibatkan Allah. Dalam menerima hasil, kita juga kembalikan lagi kepada Allah. Syukuri, berterima kasih. Ada nih satu kisah. Seseorang bekerja di pabrik. Dia duduk di pojokan, kusut, sambil ngomel. Capek ya usaha, capek ya kerja. Pusing aku mah hidup begini-begini terus. Curhat tuh ke temannya. Hidup begini-begini terus dari dulu. Emang kenapa bro? Kan sama temannya. Aku dari dulu kerja gaji gak naik-naik. Kerja gak naik-naik, minta naik gaji gak dikasih, harus bangun pagi, pulang sore, capek, gak cukup-cukup, ngedumel terus. Kalau gitu lo resign aja bro, kalau emang gak kuat, kan kita bilang gitu ya. Resign, keluar aja kan kalau udah emang gak betah kerjanya. Tapi kan cari kerja susah bro, dia jawab lagi kan. Susah cari kerja zaman sekarang. Ya terus mau lo apa? Gitu kan. Ngedumel iya,
Coba lihat. Ngedumel